bahwa Mbah Kiai mengatakan haram, tapi kalau menyenangkan boleh. Bagi saya haram. Para muhibin manggil Habib haram hukumnya. Haram hukumnya. Kenapa? Berdasarkan penemuan Al-Mukarram Pak Imaduddin. Saya kiaskan dengan ada orang yang belum naik haji, ikroman saya manggil haji, sedangkan yang saya panggil haji itu belum haji. Saya ikroman menghormati dia, dia menyetujui. Itu adalah pembohongan, maka dihukumi haram, tegas. Jawaban Pak Yai tadi kurang tegas. Tepuk tangan yang kuat. Kenapa tidak tegas? Ini artinya masih memberi peluang angin segar kepada para muhibin terhadap Habib. Dan saya sudah tahu jelas kebohongan para Habib di Indonesia ini. Tidak ada dalil yang sharih yang mewajibkan kita menghormati dan memuliakan keturunan Nabi. Tidak ada. Tidak ada dalil yang sharih. Kenapa di kalangan NU kok ada, di kitab-kitab kalangan NU tasawuf itu adalah mimbabil adab. Mimbabil adab. Adab itu tidak masuk syara. Jadi bukan babnya bab wajib, haram, sunnah, mubah, itu bukan. Tapi hanya adab saja. Adabnya begitu. Nah, kalau dalilnya dari Al-Qur'an kan banyak tuh orang, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini tafsirun muhtamilun. Fil qurba ini lihat di dalam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Tobari, maknanya banyak ayat ini. Mbah Yai Nawawi Banten itu menyebut lafadz sayyid, menyebut musonep Sulam Taufik dengan istilah sayyid itu hanya husnudon dengan kabar yang mungkin pada waktu itu sudah masyhur atau istifadah, begitu Pak? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya kepada Gus Imam Arba'in ya. Gus ini Ahmad Mubarak ya. Warak silah monggo iskal mawon yai subunten ya. Tadi jenengan ngendikan bahwa suruh membaca di Kitabul Ansab, kitab-kitab yang membahas nasab-nasab ya. Cuman yang kalau iskalkan di sini metode yang kita bahas semua ya, dari jenengan itu mengatakan harus ada dalil yang sezaman ya. Niki bukan berarti kalau mengadu domba atau bagaimana, cuman pingin mengetahui metode apakah dalilu kutubi yang diperuntukkan itu harus sezaman oleh zamannya Sayyid Ubaidillah ya. Di Kitabil Mu'asir au bil qaribi minhu atau bi aqraba minhu. Jadi kitab yang paling dekat. Begini, itu ada di dalam kitab cara isbat nasab ya. Lihat dalam Rasail dan Muqaddimat. Itu sebenarnya yang menolak-nolak mempermasalahkan itu sezaman framing. Makanya nggak mau beradu begini. Kalau beradu kan kitabnya di bawah tuh. Mana nih, lihat halaman sekian. Ini keterangannya bahwa pertama isbatun nasab, nasab yang jauh itu adalah bikutubin nasabin. Kalau syahadah, ikrar, apalagi itu syahadah, ikrar, suhra, istifadah untuk orang di hari ini. Orang di hari ini kita isbat nasabnya dengan syahadah. Ini anak siapa? Ada 2 orang. Ini anak Kiai Suparman. Coba satu lagi, ini anak Kiai Suparman. Sahih. Nah, hakim itu boleh menetapkan ini anak Kiai Suparman. Itu namanya surah dan 2 orang saksi. Ada lagi ikrar, ikrar dari bapak kepada anak. Dia datang minta, dia anak wayuan, datang ke Ki Suparman, nama Ki Suparman lagi ceramah, di rumah ada istrinya. Saya anaknya Ki Suparman dari istri yang ada di Rumbia. Marah istrinya kan, nggak punya, suami saya itu istrinya cuma saya. Waduh, dilaporin sama polisi, ini ngaku-ngaku anak. Mana suami kamunya, kata polisi, lagi ceramah, tunggu suami kamu. Kiai Suparman cengeng ke polisian. Pak Kiai, ini anak Kiai. Wih, nggak tahu, saya nggak kenal. Yang nggak kenal, kamu ibunya siapa? Marhamah.
orang Rumbia. Kata, aduh, iya saya pernah kawin di Rumbia. Emang kamu anaknya Marhamah? Nenek kamu siapa? Jaminah. Waduh, bener Pak, ini anak saya Pak. Itu ikrar minal ab ilal ibn. Itu sah dengan ikrarnya daripada Kiai Parman terhadap anak ini, bahwa subut nasab dia sebagai anak Kiai Suparman dengan ikrar daripada Kiai Suparman. Kalau dari anak kepada ayah itu namanya iddia. Anak ini datang, saya anak Suparman, itu baru iddia, mengaku. Butuh daripada ikrar dari Suparman. Betul, itu ikrar itu. Akhirnya dia minta warisan. Motor bah, minta motor. Jangan motor sih, nanti dimarahin. Istrinya marah-marah aja. Ternyata ya tidak ceramah katanya sama Kiai Imron, ternyata punya istri di Rumbia. Ya tapi nggak bisa dia itu menyangkal, masuk neraka dia, anak sendiri nggak diaku begitu. Biar istrinya marah, paling sehari 2 hari, besok kita beliin kalung 200 gram. Selesai. Tapi ke neraka kita, naudzubillah, seumur umur, ya enggak? Lebih baik kita mendengar istri kita menangis sehari daripada kita di neraka seumur umur. Betul? Setuju? Jangan takut. Ngapunten Yai, sepunten iya monggo. Wau kan istifadah ya. Istifadah. Iya, istifadah. Ya nggih, istifadah. Niku kan harus dengan al-akhbar al-mukhtabar al-mu'tabarah ya. Sedangkan standar kita bisa menentukan akhbar al-mu'tabarah itu bukan berarti kita harus mengambil dalil dari ulama mutaqaddimin sebelum kita. Ibaratnya kayak di abad 9, abad 10 atau abad 8, walaupun di abad ke-5 dan abad ke-6 yang akrab ila zamani Ubaidillah niku mboten tidak ada, berarti nggak bisa dikatakan itu menjadi isbatun nasab. Nggak bisa isbat nasab untuk Agus Mubarak aja kepada bapaknya kalau istifadah hari ini. Berarti mboten saged. Enggak. Kalau untuk orang yang ada di masa lalu itu pakai kutub riq'ah, itu nomor 1. Nomor satunya pakai riq'ah dulu. Coba kitab nasab yang ada di masa itu atau yang dekat dengan zamannya. Nah, kalau misalnya yang satu zaman 383 Ubaid ini belum ada kitab, baru ditemukan di abad ke-7. Ini sama sekali tidak ada sebelum abad ke-7, maka abad ke-7 ini dipegang. Namanya dalam ilmu sejarah excellencio. Excellencio itu mengambil sesuatu yang kuat menjadi dalil terlebih dahulu sebelum adanya yang membatalkan. Kalau misalnya ini abad ke-7 kita pegang lalu datang abad ke-5, maka ini batal. Yang berbeda itu abad ke-5 kita pegang 5 ada li'annahu akrab, karena dia lebih dekat. Tapi kalau misalnya ini abad ke-5, ini abad ke-14, tapi abad ke-14 ini berdasarkan dalil yang ada di abad ke-4. Kemudian sahih ini setelah dikritisi sumbernya, maka kalimat yang ada di abad 14 seperti kalimat saya yang berdasarkan kitab-kitab abad ke-4 itu bisa diterima. Yang itulah yang menjadi musbit, pengisbat daripada meruntuhkan abad 9 dari Baklawi itu. Berarti sepakat istifadah nggak bisa buat insobul ila, tidak bisa kakek-kakek ini ya. Bisa. Cuma ahli nasab itu sebagian ada yang ngomong al istifadah al mutadawilah fi kulli zaman. Sebenarnya itu ya sama juga untuk kitab-kitab. Al mutadawilah fi kulli zaman itu kan berarti dengan kitab-kitab itu istifadahnya. Cuma itu namanya takalluf. Ya udah sih bilang aja pakai riq'atun nasabah, bahwa seorang bisa diisbat sesuai dengan masanya atau masa yang terdekat yang ditemukan, itu saja. Tidak usah dipegang istifadah fi kulli zaman segala macam. Itu namanya takallufun minna. Sama aja ujungnya mah. Jadi ada istifadah fi kulli zaman. Bagaimana mengetahui istifadah fi kulli zaman? Bikutubin nasabin katanya. Ya, ada lagi? Nggih.
coba berikan ibarat secara gamblang bahwa itu dalil yang kita ambil harus yang fi zamanil akrob ila madlulnya niku. Itu ada di dalam kitab itu Rasail fi ilmil ansab. Rasail fi ilmil ansab muqaddimah itu ada di arsip ya. Jadi siapapun bisa melihat Rasail fi ilmil ansab. Bagaimana tariqu isbatin nasab. Itu sudah jelas. Caranya adalah riqa'ah. Riqa'ah itu kutub. Kutub itu untuk siapa? Untuk orang yang ada di masanya. Misalnya ini kutub abad ke-5 untuk dia. Ini yang abad ke-7 untuk dia. Abad ke-8 untuk dia. Tidak bisa kitab nasab di abad 14 mengisbat seluruh orang yang ada di aku sampai Rasulullah. Kalau begitu nanti orang bisa saja mengarang-arang nama-nama sampai Rasulullah kemudian diisbat. Nggak bisa. Itu namanya kita membuka pintu kepada muzawwirin nasab untuk mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Na'udzubillah. Setunggal lagi ya. Satu monggo. Tadi kan dengan bahwa memang Habib itu sudah termardut layuk balu. Yeah. Kita manggilnya Pak D kalau lebih tua atau Pak atau gimana. Itu kenapa kita tidak bisa memanggil dengan panggilan Habib kayak seperti halnya pada waktunya Syekh Nawawi. Kalau memang Syekh Nawawi itu tidak mengisbatkan dengan atas nama panggilan Sayyid kepada para habaib tersebut, atau gampangannya menghormati pokok wis kadung, walaupun kita kan nggak yakin pada diri kita iki itu Habib tapi tetap tak panggil Habib, itu gimana? Apakah masih termasuk isbat kepada Habib tersebut? Yaitu namanya kalimat kinayah. Angsal berarti ya. Jadi kalimat Habib itu nanti mana kinayah dia maksudnya apa? Kalau dia memanggil Habib maksudnya itu adalah turunan Nabi, ma'aduhuri tilkad dalail haram. Kalau misalnya dia manggil Habib itu ya karena nyeneng-nyenengin, ya enggak apa-apa. Nanti kita tidak bisa membedakan mana yang manggil nyeneng-nyenengin, mana yang manggil isbat. Maka oleh karena itu saddud dzari'ah, haramkan saja. Walaupun sudah ada persetujuan bahwa Habib itu palsu, kita kan tetap gak ada pikiran untuk mengisbat kepada Habib tersebut ya. Iya, tapi mereka kan masih mengiklankan diri. Habib ini cucu Nabi, panggil Habib karena Habib itu cucu Nabi. Kalau Sayyid itu adalah turunan Nabi yang bukan ulama. Kalau yang ulama dipanggilnya Habib. Nah, ma'atilka ad-dalail wal barahin wal iddi'aat, haram kita memanggilnya Habib itu. Karena dianya mengaku Habib itu sebagai keturunan Nabi. Kita panggil Bib. Pak aja Pak, Kang, atau Wan. Saya salah satu tenaga pendidik di Miftahul Jannah. Sebenarnya minta pemantapan mawon. Berdasarkan penelitian dan kajian Yai Imad, alhamdulillah kan sudah terbukti bahwa kaitannya dengan nasab Ba'lawi itu batal, alias tidak terbukti adanya nasab dengan Rasulullah, cucu Rasulullah, dan diakui. Nah, ada beberapa golongan ataupun ada beberapa orang yang mengatakan kalau sudah ditemukan dan sudah diakui kemudian diberitakan kemana-mana, bukankah itu membuka aib? Nah, aib bagi para habaib itu tadi, dan bukankah membuka aib mereka itu adalah golongan dosa? Ini maksud kami, bagaimana pertanyaannya bagaimana kami bagaimana cara memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya ini bukanlah aib atau bagaimana, apakah intinya bagaimana cara menerangkan bahwa ini bukanlah sebuah aib, untuk memberikan pemantapan kepada mereka bahwa kita bukan ghibah gitu. Ya, terima kasih. Sekali lagi, nama saya Ali Rasid. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Fadilatul Qurama Abah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang setelah berkenan hadir di tempat ini sekaligus mencerahkan bagi kita semuanya tentang masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat.
karena saya termasuk khidmatul khalaik. Dan pribadi saya atas penelitian Hadratul Syekh 100% saya percaya, 100% saya percaya saya. Di samping berdasarkan ilmiah, tapi di seberang sana masih tidak mau melakukan kewajiban satu, yaitu DNA. Itu menunjukkan kebohongan menurut saya. Yang saya tanyakan adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh nomor 3, pertanyaan yang terakhir, bahwa Mbah Kiai mengatakan haram, tapi kalau menyenangkan boleh. Bagi saya haram. Para muhibin manggil Habib haram hukumnya. Haram hukumnya. Kenapa? Berdasarkan penemuan Al-Mukarram Pak Imaduddin. Karena itu kebohongan. Saya kiaskan dengan ada orang yang belum naik haji, ikroman saya manggil haji, sedangkan yang saya panggil haji itu belum haji. Saya ikroman, menghormati dia, dia menyetujui. Itu adalah pembohongan, maka dihukumi haram tegas. Itu pendapat saya. Jadi menurut saya jawaban Pak Yai tadi kurang tegas. Tepuk tangan yang kuat. Kenapa tidak tegas? Ini artinya masih memberi peluang angin segar kepada para muhibin terhadap Habib. Dan saya sudah tahu jelas kebohongan para Habib di Indonesia ini. Itu pertama. Yang kedua, karena kami kan orang NU, Pak, jadi juga ziarah. Satu saja yang saya kasih contoh, karena banyak banget tempat di Pulau Jawa yang namanya kuburan palsu. Di antaranya saya kelahiran Temanggung, Jawa Tengah. Lama hidup di sana karena saya dari kecil memang di sana dan di keluarga para kiai. Setahu saya di Semarang itu dulu tidak ada yang namanya makam Syekh Jumatil Kubro. Nggak ada di Semarang. Tapi belakangan ini ada makam Syekh Jumatil Kubro di situ. Kaligawe kalau nggak salah itu, di Kaligawe Semarang itu ada. Karena 2 tahun lewat, setahun yang lalu saya bersama rombongan ke sana dan sama supir diajak ke situ, dan ya ziarah juga tahlilan di situ. Dengan keraguan saya itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita ziarah ke makam-makam palsu? Nah ini, karena ini sangat bermanfaat bagi kita ini. Kalau sudah ada palsu, jangan diziarahin lagi. Mau saya seperti itu. Setahu saya, orang Jawa Tengah dari kecil, menurut mbah-mbah ini, bukan dalil tanpa dalil ini, maaf ini ya. Nah, maaf ini, tanpa dalil. Saya orang Jawa Tengah, setahu saya, yang namanya Syekh Jumatil Kubro, wali pertama yang masuk Pulau Jawa, ada di Gunung Merapi. Ada di Gunung Merapi. Sehingga orang-orang dulu, para ulama-ulama dulu mengatakan, mbah-mbah kita, seandainya tidak ada Syekh Jumatil Kubro di Gunung Merapi, hancurlah Gunung Merapi itu. Karena di situ ditanam suatu waliullah, maka sampai sekarang masih ada sisa. Terbukti pada tahun 2008 kurang lebih meninggalnya Mbah Marijan karena saking dahsyatnya. Tapi lokasi makam Syekh Jumatil Kubro biasa-biasa saja, tidak ada rumput yang kering, tidak ada, hijau saja. Hingga sampai sekarang saya mendengar sudah dibangun, menghabiskan biaya 2 miliar, maka dipersilahkan ziarah ke sana.
itu bagaimana hukumnya ziarah ke tempat makam-makam palsu. Banyak sekali karena di sana, termasuk di kampung saya juga pernah dikatakan di sini ada makam wali, tapi alhamdulillah ini dibantah, tidak jadi dibangun. Itu di Sindoro, di Gunung Sindoro, itu tempat saya lahir. Karena saya tahu dari kecil di situ memang ada, menurut sana makam aulia itu ada 2 dan akan ada 3 lagi. Salah satu ulama di sana katanya di situ ada dan akan dibangun. Bahwa alam itu dari Pak Alawi atau tidak saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aman. Kemarin kurang lebih 2 bulan saya ke sana aman. Itu saja. Sekali lagi saya percaya dengan penelitian Bayi Imaduddin Usman Al-Bantani, 100% saya percaya itu yang benar, dan para habib adalah batil, bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Nanti belum, ini masih dari Gus Saifuddin ya. Terus yang kedua apa, Yai? Ya. Ini tadi ada fatwa dari Ki Ali Rasyid, haram memanggil Habib ya. Fatwa tuh dikias dengan manggil haji, haram pada orang yang belum haji gitu. Dan saya ini tidak tegas seperti Ki Ali Rasyid katanya. Kemudian kuburan palsu, bagaimana kita ziarah ke makam palsu? Ziarah itu kan baca Quran, ya kan? Baca Quran mah dapat pahala aja. Tapi kalau kita ngajak ini kuburan bener, padahal kita tahu itu kuburan palsu, baru haram hukumnya. Tapi kalau kita duduk baca Quran di situ, ya tetap nggak apa-apa, sah aja. Tapi kalau kita sampai mengajak orang untuk ziarah ke makam palsu, hukumnya haram, dan orang yang membangunnya haram, penipu dia itu. Orang yang ada sesuatu tujuan dunia supaya rame lah, daripada kita bikin pemancingan belum tentu banyak yang mancing, lebih baik kita bikin makam palsu, banyak yang ziarah. Tinggal dikasih kotak buku tamu, setiap satu bus 50.000, kotaknya itu kan 2.000 aja lumayan itu. Ada 10 bus aja udah berapa sehari. Daripada kita kerja jadi tukang panggul kan sehari cuma dapat 100.000, itu bisa dapat 5 juta sehari itu bikin makam palsu itu. Terakhir dari Kiai Hasyim Asy'ari, sikap PBNU menyikapi tesis. PBNU itu rumah besar dari 53% warga muslim Indonesia, jadi tidak sembarangan, harus mencerminkan daripada keyakinan umat NU nya di bawah. Jadi maka saya menugaskan diri saya sendiri untuk memberi pemahaman kepada warga NU. Saya belum pernah diundang Muhammadiyah loh, saya belum pernah diundang Persis, karena mereka emang nggak percaya dari dulu. Ngapain ngundang-ngundang saya? Orang saya mah dari dulu nggak percaya mereka turunan Nabi. Yang akan ada imbas adalah warga NU. Yang sudah ada imbas warga NU, maka kita wajib memberitahu saudara kita warga NU, dan sikap PBNU harus mewakili daripada warga NU. Jadi nggak sebaliknya NU kemudian pertama mengisbat dulu atau menafikan, yang lain ikut, nggak bisa begitu. Bawah dulu, gimana warga NU di bawah? Kalau semua sudah tercerahkan, baru yakin saya nanti PBNU mengambil sikap. Kalau dari atas dulu mengambil sikap, bisa didemo PBNU sama mukibin-mukibin yang belum percaya. Maka ini tugas kita bersama dari bawah untuk mencerahkan saudara-saudara kita.
karena hanya mereka yang masih percaya Ba'lawi cucu Nabi yang akan terkena kejelekannya. Yang sudah tidak terkena kejelekan, yang sudah tidak percaya tidak akan terkena kejelekan Ba'lawi. Karena kita hanya bisa ditipu oleh orang yang kita husnudoni. Nggak mungkin kita bisa ditipu oleh orang yang kita tidak husnudon pada dia. Tampangnya udah penipu, ngajak kerjasama sama kita, nggak mau kita. Ayo kita modal 50 juta sewa, nggak mau. Tapi kalau kita husnudon pada dia, kerjasama dalam bisnis, maka kita akan tertipu oleh orang yang kita husnudoni. Maka saya nyatakan seyakin-yakinnya, untuk agar masyarakat NU ini adalah juga percaya mereka bukan cucu Nabi, bahwa demi Allah saya yakin seyakin-yakinnya Ba'lawi Habaib ini bukan keturunan Nabi berdasarkan ilmu nasab, ilmu sejarah dan tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kerawuhan Yai Imad, dan alhamdulillah kita mendapatkan pencerahannya. Namun di sini saya mau bertanya tentang yang selama ini Ba'lawi itu kan udah terputus, itu otomatis palsu. Terus yang saya tanyakan itu yang asli yang ada di Indonesia ini itu marganya apa dan siapa-siapa, biar untuk membedakan yang asli sama yang palsu. Selanjutnya, kalau sudah ada yang asli, kita responnya bagaimana, manggilnya apa, langkah kita bagaimana. Seterusnya, kalau emang yang asli itu emang asli, apakah kita itu wajib memanggil dengan sebutan Habib gitu? Kalau nanti kita nggak memanggil Habib, nanti kita kedosan juga, maksudnya kan gitu, nggak syiar soalnya. Nah, saya di sini mau minta pencerahan tentang hal itu. Sebelumnya mohon maaf ya Imad atas pertanyaan inilah. Langsung itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya tuh? Asmone Ahmad Sugianto. Ahmad Sugianto. Kang Ahmad Sugianto. Kita pada prinsip awal tadi bahwa sebuah pengakuan intisab kepada Nabi yang belum diteliti yabqa alal asli, dia biarkan hukumnya seperti itu, ala makana alaihi min qablu. Yang sudah saya teliti itu hanya Ba'lawi, yang saya teliti hanya Ba'lawi, bahwa Ba'lawi bukan turun Nabi. Nah, selain itu maka kita biarkan kepada asalnya. Misalnya ada orang dari Al-Hasani, ya kan, sebagai keturunan Nabi, tetapi selama ini dia tidak memberikan pengakuan di hadapan publik sebagai Al-Hasani. Ya biarin aja seperti itu, dia mengaku sebagai turunan Nabi, dihusnudzoni karena kita belum meneliti. Sikap kita, ya kita berikan namanya itu penghormatan lebih sedikit saja. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada dalil yang sharih yang mewajibkan kita menghormati dan memuliakan keturunan Nabi. Tidak ada. Tidak ada dalil yang sharih. Kenapa di kalangan NU kok ada, di kitab-kitab kalangan NU tasawuf itu adalah mimbabil adab. Mimbabil adab. Adab itu tidak masuk syara. Jadi bukan babnya bab apa namanya wajib, haram, sunnah, apa mubah, itu bukan. Tapi hanya adab saja. Adabnya begitu. Nah, kalau dalilnya dari Al-Quran kan banyak tuh orang, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini tafsirun muhtamilun. Fil qurba ini lihat di dalam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Tobari, maknanya banyak ayat ini.
Nabi itu, wahai orang Mekah, hai orang Quraisy, aku tidak mengharapkan gaji upah dari dakwah ini illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai aku karena aku masih kerabatmu. Aku berdakwah ini jangan sampai aku disakiti karena aku ini masih kerabat kamu. Cintai aku sebagai kerabat kamu. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, ilal mawaddata fil qurba, kecuali engkau sayangi kurbaku, yaitu istri, anak, sepupu-sepupu Nabi. Nah, kalau sekarang keturunan apa masuk kepada kurba? Tidak. Kurba itu artinya dekat. Saya dengan Ki Suparman sekarang ini adalah qarib. Kalau Kiai Suparman kesini namanya akrab. Kalau perempuan namanya kurba, lebih dekat, mimbabi fu'la. Kalau mudzakkar akrab, kalau muannas kurba. Lah itu, jadi tidak ada dalil. Al-Quran yang sering dipakai dalil sebagai kedalil mencintai zuriat Nabi bisa diuji di dalam meja ilmiah, itu tidak sharih. Tidak sharih. Hadis tentang ulama itu tidak 1, 2, ratusan yang kewajiban menghormati ulama. Akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama. Itu di dalam hadis. Muliakan ulama karena mereka di sisi Allah mulia. Ini enggak dipakai. Ulama yang ngajarin wudu, ngajarin Quran, kadang-kadang disepelekan ketika Habib itu sudah datang. Padahal yang ngajarin dia wudu, ngajarin dia sholat itu kiai-kiai kampung. Kiai kampung gak dihormatin. Kadang-kadang manggil Habib itu guru saya, Habib Anu. Padahal dia gak ngaji apa-apa sama Habib itu. Yang dia pinter seperti itu karena dia mondok di pesantren, gurunya gak disebut. Kenapa? Gurunya gak terkenal. Dia malu nyebut nama gurunya, naudzubillah. Banyak hari ini Pak begitu, kiai-kiai pada nangis jiwanya mengetahui adab murid-muridnya terhadap dirinya, karena apa yang dia ikhlaskan bukan dia meminta dia muridnya untuk menghormati dia, tapi kok saya tidak berhasil mendidik anak saya tidak berhasil mendidik murid saya, hatinya, jiwanya kok gampang amat.